Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfara Fiamam, kelas 1B NIM 23020043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Pendahuluan. Satu, latar belakang. Ketiga adalah upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan produktivitas kerja. Dua, rumusan masalah. Pentingnya ketiga dalam bidang apapun seperti konstruksi, kesehatan kantor, dan lain-lain. Tiga, batasan masalah. Penggunaan HPT, keadaan dan kondisi tempat kerja, pelaksanaan prosedur kerja yang aman, pelatihan K3 yang diterima oleh perusahaan, tindakan pencegahan terhadap risiko tertentu. Tiga, tujuan. Menilai kepatuhan perusahaan terhadap standarisasi K3 yang berlaku, mengidentifikasi potensi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan kesadaran dan budaya K3 di lapangan kerja. 4, manfaat. Mahasiswa dapat mengetahui standar K3 yang berlaku. Mahasiswa mengetahui potensi kecelakaan dan penyakit akibat kurangnya pengetahuan tentang K3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi bahaya yang terjadi. Sini saya mendapat CV sinar logam, gambaran umum, sejarah perusahaan. CV sinar logam adalah jasa produksi dan lapisan logam yang terbaik dan terpercaya untuk Anda dan kami menerima berbagai macam pesanan seperti pagar rumah atau bangunan, mainan anak-anak, jungkit, paddock sepeda motor, berbagai macam bracket, aneka baut mur, dan lain sebagainya. Kami memproduksi dari logam dengan kualitas terbaik untuk Anda. Dan untuk sekarang ini sudah mempunyai 2 cabang. Lokasi perusahaan, 1 di Jalan Jatisari, RT 2 RW 3, Kelurahan Depong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, kode pos 52132. Gambaran umum struktur perusahaan. Bapak Nasir memiliki perusahaan dan beliau mempunyai beberapa karyawan sebagai produksi dan 2 karyawati sebagai pemakingan produk. Visi dan misi perusahaan. 1. Visi menciptakan lapangan pekerjaan di bidang produksi dan pelapisan logam. 2. Menjadi salah satu perusahaan manufaktur yang memiliki mutu engineering dan produk yang diakui. Misi. 1. Menjadi perusahaan inovatif yang dapat mengantisipasi serta mengikuti perkembangan dan perubahan pasar maupun teknologi yang terjadi. 2. Meraih dan mempertahankan kepercayaan konsumen dengan memberikan nilai plus dalam produk maupun pelayanan. Alasan teori. Adapun pengertiannya dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu secara filosofis dan secara keilmuan. Secara filosofis, suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani atau maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budidayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan pengertian ketiga di atas, kita dapat menarik kesimpulan mengenai peran ketiga lingkungan kerja. Peran ketiga ini antara lain sebagai berikut. 1. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 2. Setiap orang yang bekerja di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. 3. Setiap sumber produksi perlu dibangkai dan digunakan secara aman. 4. Untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipasi perusahaan. Secara teoritis, istilah-istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja meliputi beberapa hal sebagai berikut. Hazard, sumber bahaya, suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat kemampuan pekerja yang ada. Danger, tingkat bahaya,
Peluang bahaya sudah tampak, kondisi bahaya sudah ada, tapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Risk. Prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Insiden. Munculnya kejadian yang bahaya, kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan atau struktur. Asiden. Kejadian bahaya yang disertai adanya korban atau kerugian manusia, benda. Dasar Hukum Ketiga UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja di Tempat Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. per strip 5 garing Men garing 1996. Bahasan teori jumlah P3K, klarifikasi tempat kerja dengan potensi bahaya rendah. Jumlah pekerja 25 sampai 150. Jumlah petugas P3K-nya 1. Jumlah lebih dari 150, 1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang. Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi, kurang lebih 100, 1 orang. Kurang dari 100, 1 orang. Lebih dari 100, 1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang. Jumlah kotak P3K kurang 26 pekerja buruh A, 1 kotak A. 26 sampai 50 pekerja, jenis kotak P3K-nya B atau A, 1 kotak B atau 2 kotak A. 51 sampai 100 pekerja, jenis kotak P3 C, B, A, 1 kotak C atau 2 kotak B atau 4 kotak A atau 1 kotak B dan 2 kotak A. Setiap 100 pekerja, jenis kotak P3 K, C, B, A, 1 kotak C atau 2 kotak B atau 4 kotak A atau 1 kotak B dan 2 kotak A. Keterangan 1 kotak B setara dengan 2 kotak A, 1 kotak C setara dengan 2 kotak B. Cara pengendalian ancaman bahaya kejahatan kerja, pengendalian teknik, contoh, mengganti prosedur kerja, menutup atau mengisolasi bahan bahaya, menggunakan otomatisasi pekerja, ventilasi sebagai pengganti udara yang cukup. 2. Pengendalian administrasi, contoh, mengatur waktu yang sesuai antara jam kerja dengan istirahat, menyusun peraturan K3, memasang tanda-tanda peringatan, membuat tata bahan-bahan yang berbahaya dan yang aman, mengadakan dan melakukan pelatihan sistem penanganan darurat. Jadi, berdasarkan syarat-syarat keselamatan kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan K3 di lingkungan kerja antara lain sebagai berikut. 1. Untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, maupun pekerja-pekerja bebas. 2. Untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja, perlu memelihara dan meningkatkan kesehatan, efisiensi, dan daya produktivitas kerja, serta meningkatkan kegairahan dan kenikmatan kerja. Kesimpulan. Setelah kita melakukan observasi, kita menemukan beberapa alat yang kurang layak sehingga dibutuhkan perbaikan atau kalau bisa malah harus diganti beberapa komponen-komponen dari alat itu supaya bisa berfungsi lebih baik. Untuk kotak P3K wajib sesuai dengan standar yang berlaku dan sudah seharusnya pimpinan perusahaan menekankan untuk wajib menggunakan APD yang berlaku agar meminimalisir kecelakaan kerja. Saran, untuk para pekerja diwajibkan menggunakan APD. Lengkapi isi kotak P3K. Selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja. Ini hasil dokumentasi saya. Sekian dan terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.